Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Zaki Buhari dengan NIM 245520111337. Saya akan menjelaskan di fitur utama sistem konsol. Yang pertama ada destination, menampilkan daftar tujuan perjalanan, harga tiket, dan kursi tersedia. Lalu ada buy tiket, proses input data pemesanan tiket oleh pengguna. Lalu dilanjut lagi ada transaction, input pembayaran, hitung total, dan kembalian. Lalu ada view, melihat rincian tiket dan status pembayaran. Untuk codingannya ada di sebelah kanan. Lalu dilanjut ke analisis struktur program. Yang pertama ada single class utama, seluruh sistem hanya menggunakan satu class. Bus reservation and ticketing system, tidak ada pembagian tanggung jawab antar class. Lalu ada monolithic method, logika bisnis login, booking, payment dituliskan menumpuk di dalam method main tanpa adanya modularitas. Di bawah ada kodenya. Lalu dilanjut ke karakteristik prosedural. Karakternya yang pertama ada array storage, penyimpanan data menggunakan array multidimensi. Lalu karakter kedua yaitu no object, tidak ada pembuatan objek seperti passenger, bus, atau tiket. Data murni diproses secara urut. Lalu karakteristik yang ketiga ada no database, data hanya tersimpan di RAM. Seluruh riwayat akan hilang ketika aplikasi ditutup. Lalu kita lanjutkan. Ada beberapa juga kekurangan di aplikasi ini. Yang pertama, maintenance sulit, perubahan kode di satu titik beresiko merusak seluruh sistem. Lalu tidak modular, tampilan dan proses bisnis bercampur aduk, sulit dipisahkan. Lalu tingkat keamanannya juga rendah, tidak ada mekanisme encapsulation untuk melindungi data yang sensitif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Yang pertama ada sistem pengguna atau user hierarchy. Di sudut kiri atas yang bisa dilihat terdapat konsep generalization atau pewarisan yang ditandai dengan panah berujung segitiga kosong. Di paling atas ada user. Ini adalah entitas induk yang mewadahi data dasar setiap pengguna sistem. Atributnya mencakup ID, username, password, role, dan waktu pembuatan, yaitu create, add. Kelas ini memiliki metode umum, login, logout, dan change password. Lalu di bawahnya ada anak kelas atau subkelasnya, yaitu admin, staff, dan customer. Ketiga entitas ini mewarisi semua atribut dan metode dari user. Namun, masing-masing dibedakan berdasarkan hak akses operasinya atau metodenya. Yang pertama ada admin, memiliki kontrol sistem dengan metode manajemen seperti manage user, manage bus, manage driver, manage route, manage schedule, serta generate report. Yang kedua ada staff, yaitu mengurus operasional transaksi harian dengan metode manage booking, manage payment, dan manage schedule. Yang terakhir ada customer, pengguna layanan yang memiliki akses metode seperti view schedule, create booking, view booking history, dan update profile. Nah, selanjutnya ada entitas master data dan jadwal. Di sini menggunakan asosiasi. Di bagian tengah atas terdapat pendukung jadwal operasional yaitu bus, driver, dan route yang terhubung ke entitas schedule.
Nah, bus sendiri berisi informasi armada bus, yaitu ID, bus code, bus name, capacity, dan status. Di sini juga ada metodenya, yaitu update status dan get capacity. Lalu ada driver, berisi informasi pengemudi, ada ID, name, phone, lisensi number, status, dan metode display info. Lalu ada route, yaitu menyimpan informasi rute perjalanan, ada ID, origin, destination, distance, base fare, dan metode untuk menghitung tarif, yaitu calculate fare. Nah, selanjutnya ada schedule atau jadwal, entitas sentral yang menyimpan jadwal keberangkatan. Di sini ada ID, departure time, arrival time, available seat, status. Metodenya fokus pada manajemen ketersediaan kursi seperti check seat availability, reduce seat, dan restore seat. Nah, relasinya menggunakan asosiasi. Terdapat relasi asosiasi standar berupa garis lurus dengan kardinalitas 1 ke 0 titik-titik bintang dari entitas bus, driver, dan route ke entitas schedule. Nah, artinya satu bus, satu pengemudi, dan satu route dapat diassign ke dalam banyak jadwal keberangkatan. Namun, pada jadwal schedule yang spesifik hanya boleh ada satu bus, satu pengemudi, dan satu route. Yang terakhir ada transaksi pemesanan. Di sini menggunakan association juga. Bergeser ke area tengah dan kanan, kita memiliki alur seperti passenger, berisi profil penumpang yaitu ID, name, phone, email, address, dan create ad dengan metode display info dan update profil. Lalu ada booking atau pemesanan, menyimpan rekam transaksi, ID, booking code, booking date, total price, status dengan metode eksekusinya yaitu calculate total price, confirm booking, dan cancel booking. Lalu ada relasi asosiasinya, passenger dan schedule ke booking. Dari passenger ke booking, 1 ke 0 titik-titik bintang. Satu penumpang dapat melakukan banyak pesanan booking, tapi satu pesanan spesifik hanya dimiliki oleh satu penumpang. Dari schedule ke booking, relasinya sama. Satu jadwal atau schedule bisa menampung banyak pesanan atau booking, namun satu pesanan hanya merujuk pada satu jadwal keberangkatan. Lalu ada pembayaran, tiket, dan kwitansi atau receipt. Di sini menggunakan relasi gabungan komposisi dan asosiasi. Bagian paling bawah menjelaskan output dari sebuah pesanan dari booking. Yang pertama ada relasi komposisi. Bisa diperhatikan ikon belah ketupat hitam pekat pada sisi entitas booking yang mengarah ke payment dan tiket. Ini menandakan komposisi, yaitu sebuah relasi kebergantungan yang sangat kuat. Kardinalitasnya adalah 1 ke 1. Artinya, booking bertindak sebagai kesatuan utuh yang secara fisik atau sistem menaungi entitas payment atau pembayaran dan tiket. Jika data sebuah booking dibatalkan atau dihapus dari sistem, maka data payment dan tiket yang berada di dalamnya akan ikut hancur dan tidak valid lagi. Lalu ada payment, memuat data transaksi keuangan. Di sini berisi ID, amount, payment method, payment date, dan status. Dengan metode operasionalnya ada process payment dan verify payment. Lalu ada tiket, memuat detail dokumen perjalanan. Di sini ada ID, tiket code, seat number, issue date dengan metode generate tiket. Lalu terakhir ada entitas receipt atau struknya. Terdapat relasi asosiasi 1 ke 1 antara payment dan receipt. Satu transaksi pembayaran yang berhasil akan menghasilkan tepat satu struk tanda terima. Entitas ini memuat ID, receipt number, dan print date beserta fungsi untuk mencetak struknya yaitu generate receipt dan print receipt.
Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil refactoring yang telah saya lakukan pada aplikasi Bus Ticketing System. Sebelum dilakukan refactoring, sebagian besar kode masih menumpuk pada satu kelas sehingga sulit untuk dipelajari maupun dikembangkan. Setelah dilakukan refactoring, struktur aplikasi dipecah menjadi beberapa package berdasarkan tanggung jawab masing-masing dengan menerapkan arsitektur MVC, DAO pattern, dan service layer. Seperti yang terlihat pada struktur project di sebelah kanan, terdapat package seperti controller, model, DAO, service, view, dan package pendukung lainnya. Dengan struktur seperti ini, kode menjadi lebih rapi, modular, mudah dipelihara, serta memudahkan pengembangan fitur di masa mendatang. Selanjutnya, penerapan konsep AOP yang pertama adalah encapsulation. Pada kelas seperti booking, seluruh atribut dibuat menggunakan akses modifier privat, sehingga data tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengakses maupun mengubah data digunakan metode getter dan setter. Pendekatan ini menjaga keamanan data serta mencegah perubahan nilai atribut secara sembarangan. Jadi, setiap perubahan data harus melalui metode yang telah disediakan, sehingga pengelolaan data menjadi lebih terkontrol. Konsep AOP berikutnya adalah inheritance atau pewarisan. Pada aplikasi ini terdapat kelas user sebagai parent class yang memiliki atribut umum seperti username dan password. Kemudian kelas admin, staff, dan customer mewarisi atribut serta perilaku tersebut menggunakan keyword extend. Dengan cara ini, kami tidak perlu menuliskan atribut yang sama berulang kali pada setiap kelas. Hasilnya, kode menjadi lebih ringkas, mengurangi aplikasi, dan lebih mudah dikelola. Selanjutnya adalah penerapan abstraction dan polymorphism. Untuk abstraction, saya menggunakan interface, salah satunya adalah booking service. Interface ini hanya mendefinisikan metode yang harus tersedia, sedangkan detail implementasinya dilakukan pada kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Kemudian untuk polymorphism, saya menerapkan diskon strategi. Melalui satu interface yang sama, aplikasi dapat memiliki beberapa implementasi perhitungan diskon, misalnya diskon reguler, member, maupun student. Dengan pendekatan ini, jika nanti ingin menambahkan jenis diskon baru, cukup membuat implementasi baru tanpa perlu mengubah kode yang sudah ada. Hal ini membuat aplikasi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Irfianzi dan Gustiar dengan NIM 2455-2011-380. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan tipe data enum. Mengganti tipe string biasa dengan enum untuk status booking atau payment. Mencegah error typo dari pengguna karena nilai yang bisa diinput sudah dibatasi secara mutlak. Selanjutnya ada prinsip solid, single responsibility, and open close SRP. Setiap kelas punya satu tugas pasti. Controller hanya urus request, service urus business logic, DAO urus database. OCP, jika ingin menambah jenis diskon baru, misal VIP, cukup buat kelas baru tanpa perlu mengubah kode sistem utama. Untuk slide selanjutnya ada prinsip solid, interface segregation, and dependency inversion. ISP, interface dibuat spesifik, booking dipisah dari payment, agar kelas tidak dipaksa menampung metode yang tidak dipakai. Selanjutnya ada DIP service layer, berinteraksi langsung dengan interface DAO, bukan berinteraksi dengan kelas, implementasinya sangat fleksibel. Untuk slide selanjutnya ada pemisahan database dengan DAO pattern. Semua urusan akses table database, insert, update, delete dikurung dalam kelas DAO IMPL. Membuat controller dan service bersih dari kode SQL. Untuk slide selanjutnya ada design pattern, collection, and database MySQL. Factory, otomatisasi penentuan objek diskon mana yang mau dipakai. Collection, menggunakan array list untuk menampung data dari database karena ukurannya bisa dinamis, berbeda dengan array biasa. MySQL, sistem sekarang menyimpan data permanen ke tabel relasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasinya, tapi sebelum itu saya mau
lihat aplikasi prosedural yang sebelumnya biar bisa kita bandingkan. Nah, ini yang aplikasi prosedural yang sebelumnya tuh cuman ada satu file aja, yaitu Bus Reservation and Ticketing System, dan di sini tuh semua data ada di main class semua. Sudah bisa kita lihat import Java.io public class. Di sini charger masuk di main class, lalu ada tampilan menu masuk di main class juga. Jadi semua data hanya ada di satu file ini. Jadi satu file prosedural ini tuh punya banyak tanggung jawab. Langsung aja kita coba running. Ini ada enter username, kita admin seperti sudah di statement di main kelasnya. Nah, jadi tampilan seperti ini, ada bus ticketing system, ada pilihan menu, dan di sini masih berbasis konsol, ada destination, buy ticket, transaction, view, dan exit. Kita coba buy ticket terlebih dahulu. Di sini enter passenger name, nama penumpangnya siapa, misalnya saya full. Enter destinationnya, di sini ada yang pertama Tokyo, kedua Osaka, ketiga Kyoto, keempat Fukuoka, kelima Kanazawa, kita pilih 4 misalnya. Ini passenger are you 1, ketik 1 saja. Oke, kita Y. Kita cek di pembayaran transaksinya, pilih 3 transaction, namanya tadi sesuaikan sama yang beli tiket sebelumnya, saya full. Nah, di sini ada informasi passenger detail, passenger name-nya saya full, destination-nya Fukuoka, ada freeze-nya yaitu $16. Di sini kita langsung bayar aja, totalnya $12. Kita bayar, pembayaran berhasil. 12.8. Nah, berhasil, pembaliannya 0. Kita ya lagi. Selanjutnya di sini kita cek ke destination. Nah, destination yang tadi sebelumnya yang pertama ditampilkan ada Tokyo, Osaka, dan harga rare dan seat yang tersedianya. Nah, yang sebelumnya kan masih 20 karena tadi saya full sudah book tiket sama pembayaran transaksi, jadi seatnya itu berkurang 1 di sini. Kita ketik ya. Di sini bisa kita lihat dengan view passenger name-nya, search-nya saya full tadi. Nah, di sini ada informasi passenger detail lagi. Freeze yang dibayar $16 dengan diskon jadi totalnya $12,8. Statusnya pay sudah dibayar ya, dan exit aja. Walaupun tadi ketika kita pembayaran di sini semuanya data ke save gitu, tapi kalau kita close misalnya, itu datanya tuh bakal langsung hilang. Jadi enggak scalable, dan kalau di aplikasi yang sudah sangat besar itu sudah tidak bisa dijalankan lagi. Selanjutnya kita langsung ke yang sudah kita refactoringnya, yaitu bus ticketing system. Di sini terdapat hanya satu main class saja, yaitu bus ticketing system .java. Kita cek satu persatu package-nya. Di sini ada config, ini buat connect ke MySQL-nya. Ada controller, ada DAO. Nah, ini DAO tuh jadi interface-nya, kita buat interface buat DAO. Nah, di sini tuh buat isi query SQL-nya. Ini misalnya query save, query update. Lalu selanjutnya ada enum.
Di sini buat pembatasan nilai, ada fade, unfade, atau misalnya role, yaitu udah ditentuin, ada admin, staff, customer. Lanjut ada exception, ini custom exception, ini buat autentikasi register atau login dan lain-lain. Ada factory, desain pattern factory, kita cek diskon factory. Di sini data menggunakan dari diskon strategi. Ada user factory juga. Selanjutnya ada interface, ini untuk autentikasi dan CRUD. Nah, CRUD ini akan digunakan di hampir semua DAO. Lalu ada modelnya. Sini hanya memasukkan data aja, variabelnya ID dan getter setter. Selanjutnya ada service. Di sini sama seperti DAO sebelumnya. Di sini hanya interface-nya saja. Nah, implementasinya di bus service implementasi. Lalu ada set pattern yang strategi. Buat dulu interface-nya, diskon strategi dengan metode calculate diskon. Semuanya menggunakan calculate diskon. Misalnya senior, di sini diskonnya tuh 0,15. Lalu ada ini quote generator dan waktu. Lalu ada view di sini menggunakan landing frame dan login frame. Sini ada view admin. View admin ini memang belum selesai karena waktunya tidak cukup. Jadi admin sama satu emang belum selesai. Di sini ada komponennya, komponen yang umum digunakan. Jadi udah ditentuin dulu fondasinya, ada rounded panel, rounded password field, shadow panel untuk cardnya. Sini ada bus ticketing view customer, ini hanya ada satu frame aja, dan sini ada komponen. Lalu ada panel, jadi hanya ada satu frame. Yang berganti itu cuman panel-panelnya, misalnya dashboard, konten panel nih yang di dashboard. Ketika ingin kita klik sidebar menu dari ke booking tiket, nanti yang berpindah itu hanya tampilan dashboard konten panelnya. Jadi hanya perpindahan panel. Ini biar lebih efisiensi waktu dan lebih cepat pergantian antar halamannya. Ada view panel, ada admin card, hero panel yang digunakan di landing frame dan login frame. Sini ada view staff juga belum saya selesaikan karena tidak cukup waktunya, jadi hanya bisa menjelaskan sampai ke bagian customer. Jadi langsung coba running aja. Kita coba running, run file. Tampilan awalnya seperti ini: bus ticketing system, travel easier, travel smarter. Di sini tampilan awal ada create account, nama lengkap, username, password yang harus diisi. Sini ada staff, admin. Sini kalau sudah punya akun bisa klik login. Kalau belum, kita register terlebih dahulu. Kita contoh nama lengkap Mahmud Saiful. Buat register akun terlebih dahulu untuk customer. Username Saiful 111, passwordnya. Di sini passwordnya udah di hide. Registrasi berhasil. Bisa kita cek juga di MySQL nya apakah sudah ada. Select bintang from user. Nah, Mahmud Saiful udah ada passwordnya. Lanjut ke login. Di sini Saiful 11 Saiful. Kita coba login berhasil.
kita tunggu dan tampilannya seperti ini. Bus Ticketing Management System. Di sini ada tampilan dashboard dulu yang pertama. Sini ada welcome back maupun full, ada card total booking, upcoming, complete, dan expense. Ini ada bulanan, booking bulanannya. Di sini ada upcoming journey, booking history. Langsung saja ke bagian booking tiket. Di sini ada beberapa list schedule atau jadwal. Contoh di sini misalnya kita melakukan booking tiket dengan diskon tipenya. Nah, sebelumnya pakai regular dan final price-nya 120.000. Kalau kita coba ubah ke standar, langsung otomatis ke 108.000. Pindah lagi ke member 96.000. Jadi sudah otomatis perpindahan harga secara real life. Sini kita pakai yang senior aja. Kita coba book tiket, booking berhasil, kodenya dan nama akunnya. Kita coba lagi, buat lagi. Kita menggunakan member dengan total 96.000. Oke, kita buat sampai 3 kali aja. Reguler. Oke, lo cek di my booking masih 0. Kita refresh, sudah muncul. Di sini ada booking code-nya BK17 sampai terakhirnya ada bosnya itu Prima Jasa Eksekutif. Rute-nya Bandung ke Jakarta, departurnya 2 Juli, semuanya sama. Price-nya ada 120.000, 96.000, 102.000, dan statusnya dari ketiga itu masih pending. Kita bisa cek di payment. Kita refresh di sini. Nah, sudah muncul di payment. Di sini ada payment detail, booking code yang ditunjukkan, passenger, route Bandung Jakarta, totalnya dan nama diskonnya, dan statusnya masih pending. Kita coba pembayaran menggunakan transfer misalnya. Pay now, complete pembayaran, yes. Pembayaran berhasil. Kita lakukan pembayaran lagi. Selanjutnya pakai QRIS misalnya. Pay now, pembayaran berhasil. Nah, kita bisa cek lagi di my booking yang sebelumnya pending, kita di refresh jadi paid. Juga bisa cek di history, pending, paid. Dashboardnya masih belum ke refresh. Kita coba refresh lagi. Lakukan pembayaran yang terakhir menggunakan cash. Oke. Nah, ini tidak muncul. Coba login dulu. Kadang suka bug juga, jadi coba lagi. Apple 11 bikin berhasil, bisa tunggu dulu. Dan muncul total booking 3, upcoming 2, dan yang selesai 1. Yang selesai ini jadi sudah melakukan pemberangkatan, dan upcoming ini yang akan jadwal pemberangkatan selanjutnya. Bisa dilihat di sini ada upcoming journey Bandung Jakarta pada tanggal 3 Juli 2026 pukul 8, paid, view tiket. Di sini ada booking history yang sudah pembayaran sebelumnya. Di sini ada expense, total pembayaran pada aplikasi atau booking yang sudah kita lakukan totalnya berapa sih. Nah, jadi di customer sendiri cukup sekian. Kita bisa log out kali. Nah, yang customer sudah selesai. Selanjutnya seharusnya ada staff dan admin, karena waktunya tidak cukup dan kami baru menyelesaikan sampai customer. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.